Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah. Pada pertemuan bulan lalu kita membahas tentang jenis-jenis makanan maupun minuman agar kita hati-hati tidak terjebak dalam makanan atau minuman yang haram. Sebelum menyambung ke tema selanjutnya tentang menu makanan ala Rasulullah SAW, sedikit saya ingin menuntaskan tentang makanan atau minuman yang berbahan baku hewan. Pada pertemuan yang lalu, kriteria umum makanan atau minuman haram ada tiga. Pertama adalah yang memabukkan, yang kedua mencelakakan, membahayakan, dan yang ketiga menjijikkan. Nah, khusus makanan atau minuman yang berbahan baku hewan ini ada kriteria khusus. Kalau secara eksplisit di surah Al-Maidah disebutkan di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hurimat 'alaikumul maitah wad dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Ada 4 di situ disebutkan. Pertama adalah bangkai, kemudian darah, kemudian babi dan hewan yang disembelih dengan niat untuk selain Allah SWT. Oke, untuk bangkai, darah, dan babi sudah kita sampaikan. Kemudian ada hewan yang disembelih bukan karena atas nama Allah, artinya diniatkan untuk selain Allah. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau hewan itu disembelih tanpa basmalah? Mayoritas ulama hukum basmalah itu wajib. Tapi kalau pendapat Imam Syafi'i sunnah. Karena dalilnya itu wa ma uhilla li ghairillah, hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Nah, bagaimana kalau tidak atas nama siapapun? Boleh menurut Imam Syafi'i. Jadi bacaan basmalah itu sunnah. Tapi mayoritas ulama mewajibkan bacaan basmalah. Kemudian bangkai. Definisi bangkai adalah hewan, tentunya hewan darat, yang disembelih, yang tidak disembelih secara syar'i itu hewan apa? Itu bangkai namanya. Dan tentu secara medis bangkai mengandung banyak bakteri dan membahayakan kesehatan. Bangkai misalnya yang hewan yang mati tanpa sempat disembelih, misalnya kalau di Al-Quran itu hewan yang jatuh, misalnya ada ayam stres lalu menjatuhkan diri dari jembatan, mati, ya itu bangkai. Atau kecekik, karena ayamnya nakal, ya, kecekik sama yang itu yang punya, tidak sempat disembelih. Atau karena ditanduk oleh hewan lain, ditanduk, atau karena diterkam oleh binatang. Nah, maka ketika mati belum sempat disembelih maka hukumnya bangkai atau haram, atau kena tabrak truk. Misalnya, kalau masih sekarang terus sempat disembelih halal. Tapi kalau sudah tidak sempat sekarang di tempat, bagaimana kalau berburu? Umur lama boleh. Jadi sebelum menembakkan pelurunya itu
Bismillah, burung itu halal. Dan tidak harus kena lehernya. Si pemburu kan tidak bisa bikin kesepakatan dengan burungnya. Tolong dong geser supaya kena lehernya, tidak bisa. Pokoknya baca basmalah halal. Termasuk misalnya menggunakan jasa anjing. Kita kan tidak mungkin ngecat rusa secara manual. Itu jasa anjing suruh kecat. Tinggal nanti bekas gigitannya dicuci 7 kali, salah satunya dengan debu. Bekas gigitannya itu. Atau banteng misalnya. Ya. Sebenarnya banteng itu halal. Tapi cara orang makan banteng kan harus bertaruh dulu kan. Misalnya nggak punya sapi, nggak punya kambing, ya silakan aja korban banteng. Cuman ya ada kemungkinan dua, antara bantengnya atau kita ini korban. Halal. Kemudian bercakar dan bertaring, nah ini ada di hadis. Bercakar dan bertaring itu ada di hadis, tidak ada di Quran. Misalnya singa, ya, cita, atau buaya. Bertaring itu artinya memangsa hewan lain dengan mencabik-cabik, seperti buaya. Walaupun sebagian ulama menghalalkan buaya karena dianggap binatang air. Kan kaidahnya setiap binatang air itu halal, walaupun tanpa disembelih. Itu masuk hiu halal. Tinggal bertaruh lagi dulu. Seperti itu. Bercakap, bertaring, itu haram. Nah, kalau ada yang menghalalkan buaya, ya kita disembelih. Nah, buaya itu tapi mayoritas menghalalkan, Tapi yang menghalalkan karena mengkategorikan buaya sebagai binatang. Misalnya ulama di Sudan ada yang mengfatwa halal. Karena kita umumnya mengharamkan. Nah, dari segi najis atau tidak, ya kalau hewan seperti buaya ketika hidup itu masih tidak najis. Tapi kalau sudah jadi bangkai najis. Tapi ketika masih hidup tidak najis. Ketika sudah jadi bangkai najis. Kalau kulitnya disamak, dijadikan karpet, sejadah, songkok, sepatu, tidak najis setelah disamak. Bagaimana dengan babi? Babi itu sejak hidup itu sudah najis. Jadi ketika jadi bangkai kulitnya disamak, tidak bisa menggeser hukum najis babi. Bahkan kalau madzhab Syafi'i itu babi itu masuk dalam kriteria najis mughalladh. Karena kiasannya menganalogikan anjing najis mughalladh, air liur, apalagi babi yang lebih jorok. Itu maka kemudian madzhab Syafi'i memasukkan babi dalam kriteria najis mughalladh. Tapi madzhab lain tidak. Tetap yang najis mughalladh itu air liur anjing. Gimana keringatnya, kulitnya? Ini air liurnya saja. Kalau berdasarkan teks secara hukum. Apa boleh orang Muslim melihara anjing? Ya, kalau madzhab Hanafi di negara-negara Asia Selatan biasa orang Islam melihara anjing biasa. Ya tinggal dikondisikan. Jangan sampai kemudian masuk rumah karena ada hadis kalau di rumah itu ada anjing, malaikat tidak masuk. Tapi sering kali saya sampaikan yang nggak masuk itu malaikat pemberi rahmat. Malaikat mau tetap masuk. Jangan karena ini panjang umur pelihara anjing. Itu yang nggak masuk malaikat pemberi rahmat. Malaikat mau tetap masuk. Seperti itu. Wah pelihara anjing dan nggak masuk. Tetapi secara umum para ulama kita
anjing itu hanya untuk berburu gitu-gitu ya, jaga pertanian supaya nggak diacak-acak oleh babi misalnya gitu. Sampai kalau bisa itu lebih baik sewa satpam daripada anjing. Makanya nanti anjing yang ganas itu kenapa haram dikonsumsi? Ya karena ada hadis yang boleh kita membunuh anjing. Ada hadis membunuh anjing. Tapi yang buas, yang ganas dan membayar. Nah ini kriteria dilarang membunuh. Kemudian ada yang diperintah untuk dibunuh khobais yang menjijikan. Ini contohnya. Kalau babi jelas, pokoknya tidak ada tawar menawar tanpa kita menyebut apa argumen keharamannya. Tidak karena cacing kita segala macam. Pokoknya ya haram. Itu babi. Bahkan bisa berdampak ke perilaku. Babi itu misalnya nggak punya cemburu segala macam. Beda dengan ayam. Kemudian keledai piaraan, ini memang ada dalil yang seperti ini secara tekstual. Keledai piaraan. Kemudian bangkai itu ya tadi itu mati tanpa disembelih, misalnya ditusuk, dibanting, misalnya, atau tidak disembelih secara sahih, tidak disembelih secara sahih. Ya, kalau kita berkeyakinan harus baca basmalah, orang nggak baca basmalah berarti bangkai. Kalau kita berkeyakinan basmalah wajib, karena mayoritas ulama mewajibkan meniatkan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Syafi'i aja yang mengatakan basmalah itu sunnah karena berdasarkan surah Al-Maidah. Yang haram itu meniatkan untuk selain Allah, misalnya untuk sesembahan, dilarungkan ke pantai laut selatan untuk sesembahan pada Nyi Roro Kidul, atau potongan hewan yang masih hidup, misalnya ada mengalami kecelakaan lalu lintas, terus patah kakinya diamputasi, lalu dibuat sop kaki, itu hukumnya bangkai, pecahan, itu halal. Yang halal itu ikan sama belalang, bangkainya itu halal, ikan apapun, terus belalang. Saya seumur belum pernah makan belalang. Saya tidak tahu, ya, mungkin pernah makan laron, saya merasa enak mungkin Pak ya. Saya belum pernah. Bahkan sampai sekarang kelinci ini saya belum pernah, karena saya membayang itu kucing, apalagi kalau kelincinya warna abu-abu. Jadi mirip kucing yang di rumah, jadi mau makan tuh belum bisa. Jangankan kelinci, lele jarang. Seperti saya ngomong sini, lele, karena bayangan saya waktu kecil lele itu ya itu. Di atasnya itu ada kandang burung, kandang ayam, kandang orang juga. Sehingga kalau sudah dipenyek, digoreng di atasnya, saya masih terngiang-ngiang dengan masa lalunya yang suram. Terus nasibnya lele. Penyembelihan tidak syar'i ya tadi niat kepada selain Allah. Penyembelihnya bukan muslim atau bukan ahli kitab. Jadi kalau penyembelihnya ahli kitab itu halal. Walaupun para ulama masih berdebat, ahli kitab masih ada sekarang. Kalau Pak Quraisy masih mengatakan ada ahli kitab yang besar. Ada sebagian orang mengatakan kita hanya berhenti ya pada zaman Rasul saja. Berdasarkan kitab suci yang mudah asli dan macam-macam. Ada perbedaan pendapat. Kemudian salah teknis mengeluarkan semua yang syar'i ya, harus mengeluarkan semua darah lewat leher dengan benda tajam. Kalau yang berleh itu kan harus putus 2 urat leher dan satu urat leher dan urat mata. Itu harus putus. Sehingga darah itu keluar. Nah, kalau cuma ditusuk itu darah mengendap di dalam dan itu banyak bakteri. Ada banyak bakteri. Termasuk hukum pancung itu
pancung sebetulnya lebih manusiawi dibandingkan jenis-jenis hukuman mati yang lain. Kalau di Indonesia misalnya pakai tembak itu kan ya kejang-kejang 7 sampai 15 menit dan itu harus kena jantung. Maka kalau yang juru tembaknya itu grogi itu kan meleset kan, kena telinga, kena jantung itu harus kejang-kejang 15 menit. Di Cina dulu pakai tusuk kayak besi pakai besi kayak di babi juga. Di Amerika, Eropa pakai kursi listrik. Jadi diikat dua tangan ke dua pegangan kursi, kakinya pakai kayak kuali ini, terus dipencet. Kejang-kejang sekian menit. Udah mau mati, mau sekarang, tokennya habis. Ini diulang dari awal. Nah kalau Islam itu pakai pancung. Jadi sekali gesek itu ya pakai pedang terbuat dari baja itu yang udah diuji cobakan beton itu roboh lagi leher orang, cuma leher orang. Jadi dalam penelitian kalau urat saraf otak terputus dari urat saraf jantung itu tidak terasa. Jadi berarti cuma 1 detik saya selesai. Gitu. Itu lebih enak itu. Maksudnya bukan kita ya, tapi ketimbang jenis-jenis hukuman mati yang lain. Nah kalau hewan itu ya tidak harus putus. Yang penting sudah putus urat leher dan urat mata. Jadi kalau ada sapi disembelih terus berdiri lagi, mungkin ada urat yang tidak putus. Bukan karena sapinya kesurupan, karena itu yang nyembelih. Maka harus ada pelatihan. Selama ini sudah ada pelatihan jenazah, pelatihan perawatan jenazah. Jadi jenazah itu dirawat supaya hidup lagi. Tidak tahu istilah perawatan itu pas nggak untuk jenazah. Mungkin penyelenggaraan gitu kan. Perawatan itu ya orang mati masih dirawat. Jadi butuh latihan, pelatihan. Tapi saya kira untuk bapak-bapak aja. Ibu-ibu nggak usah ikut latihan penyembelihan korban karena khawatir nanti kesel dikit sama suaminya keluar di bawah nyembelih. Oke, itu kemudian basmalah hanya Imam Syafi'i yang menghukumi sunnah untuk basmalah, kemudian yang tidak sah. Bercakar yang bertaring, cakar dan bertaring ini juga haram. Ini di Quran tidak ada. Di Quran cuma 3-4 kriteria, tapi di hadis kan ada tambahan-tambahan hewan-hewan tertentu yang juga diharamkan, itu misalnya bertaring. Kemudian ada dalil untuk dibunuh. Jadi perintah bunuh itu kemudian berimplikasi hukum haram dikonsumsi. Misalnya tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, anjing hitam yang buas, kemudian toga, termasuk cicak dan sebangsanya, itu haram. Ada hadis dari Imam Bukhari dan Muslim. Tetapi seboleh-bolehnya hewan enam ini dibunuh, maka kalau harus membunuhnya dibunuh secara santun, gitu. Jangan tidak dengan aniaya. Misalnya tikus kalau dibunuh aja, kalau bisa ya sekali pukul di bagian kepala. Tikus walaupun kena pedang, kena celurit, tapi nggak kena kepalanya dan mati. Apalagi cuma pakai lem gajah aja nggak mati, apalagi lem tikus, lem cat gajah kan itu masih hidup, lalu dilempar ke sungai, itu kasihan. Berapa lama dia sekarang itu dolim, apalagi dikubur hidup. Maka kalau udah lengket ini mestinya dipukul kepala sampai ke garotan, pendarahan, mati kan gitu. Mestinya gitu. Kalau enggak itu dianggap satu kedoliman dan itu dosa. Termasuk membunuh cicak
cicak itu kan biasa sekali banting itu yang bagus. 2 kali banting berkurang, paling 3 kali banting berkurang. Apalagi sampai cuma diiris-iris kakinya itu dolim. Termasuk kalajengking. Tetapi kalau hewan-hewan ini di habitatnya, ya tidak usah dibunuh untuk menjaga keseimbangan alam. Ini kalau muncul di rumah membahayakan, di masjid boleh. Lalu zaman Nabi kan Madinah kan belum ada paving, belum di plester tanah, sehingga biasa ketika sholat itu ada kalajengking menjengking, yang sujud ada kalajengking menjengking. Musuh kita pura-pura khusyuk, ya boleh dibunuh, kan darurat itu. Jadi kalau sholat karena ada satu kepentingan boleh melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Kalau darurat, gitu. Kenapa ada kalajengking boleh diinjak? Karena memang orang duluan sholatnya pakai sepatu. Masjidnya masih berupa tanah. Lalu ngumpul kalajengking, mungkin kelabang, jadi tidak sampai sholat tidak apa-apa. Jangan pas mau sujud ada kalajengking dibiarkan. Ya setidaknya digeser biar pindah ke jemaah sebelah. Nah, atau mungkin pas sujud ada buaya, gede buayanya, ya kita nggak pindah. Mungkin pas obon. Bahan Bapak Ibu sekalian, ini artinya kalau memang harus bergerak ada alasan, itu tidak sampai membatalkan. Itu paling banter mantap. Rasul pernah sholat sampai buka pintu. Ketika istri beliau Aisyah ini masuk, buka pintu. Jadi sholat itu berdiri sambil jalan. Boleh. Tapi kalau masih nyari-nyari kunci ya mendingan dibatalkan sholat. Nyari kunci di laci sambil sholat. Tapi Rasul itu tidak buka. Mungkin istri beliau segera. Misalnya kita sholat sunnah di rumah, istri kita kebelet, masuk jongkok di halaman rumah. Kita sholat itu boleh geser sambil buka pintu. Ya kalau mungkin. Tapi kalau sampai harus buka rekor dan macam, itu kan malah pas ngedorong pagar malah buang angin. Nah, jadi kalajengking, burung gagak itu haram semua karena memang ada perintah yang perintah yang membunuh, termasuk tokek, cicak dan lain-lain. Sehingga cicak itu kan ada di sejarahnya. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, semua hewan-hewan itu ingin memadamkan api, kecuali cicak. Saya nggak membayang cicak zaman dulu itu apa kayak dinosaurus. Seberapa sih tipuan cicak yang ingin supaya api berkobar-kobar? Tapi filosofinya yang penting niatnya kan, yang penting niatnya seberapapun kontribusi kita untuk kebaikan orang lain, ya itu yang Allah catat. Oke, maka kalau kita memang ingin lebih hati-hati, apapun keuntungan dari tokek yang menggiurkan segala macam, bagi orang mukmin untuk lebih hati-hati, ya karena itu barang haram, itu ya dikonsumsi, maka hasilnya juga haram. Sekalipun menggiurkan, untuk menjadi lebih hati-hati. Kemudian yang menjijikkan, saya kira ini relatif ya, menjijikkan. Maka kemudian tidak semua orang jijik makan bekicot. Tapi kalau kita secara umum bekicot itu jijik. Belum lagi ada penyebab-penyebab lain yang membahayakan. Walaupun saya dengar di Prancis itu ada restoran bekicot dan hanya orang tertentu yang bisa makan. Hanya menu istimewa bekicot. Apalagi yang menjijikkan. Saya kalau meyakini lele jijik, kalau memaksakan diri jatuhnya haram.
setiap yang menjijikan. Misalnya hewan kadal khas burung, Rasulullah merasa jijik kalau nggak terbiasa. Ya, Rasulullah mengharapkan dirinya ini, tapi tidak untuk orang lain, artinya mubah. Oke, saya kira itu untuk yang pertemuan kemarin. Kita lanjut ke menu makanan Rasul. Ini tidak terkait langsung dengan ibadah. Makanan itu tidak terkait langsung dengan, tetapi yang menjadi masalah perbedaan pendapat itu, apakah makanan ala Rasul itu hukumnya wajib, bagian dari syariat, atau hanya sunnah saja, atau tidak harus dilakukan gitu. Itu wajib, sunnah, atau mubah gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kita dari menu-menu yang biasa dikonsumsi oleh sebelum masuk ke menu. Kenapa Rasulullah itu sehat? Dalam riwayat Rasulullah sakit 2 kali. Kalau kita kan berkali-kali lah ya, rahmat ya. Terus dibentak istri yang sakit. Berapa kali dibentak, berkali-kali. Kalau suami-suami itu lebih pendek umurnya daripada istri. Rasul itu kalau pagi ya besok itu minum cem-cemannya ini, rendemannya kurma, nabis ya. Di malam itu ya, besoknya diminum. Dalam bilangan ganjil 7 misalnya. Diminum airnya ya dimakan kurmanya. Kurma itu kan kalau yang tidak dibacem, kulitnya agak kasar. Kalau direndam jadi soft, halus, dimakan dengan kulit-kulit. Bijinya dibuang. Jangan karena termakan oleh hadis apa. Disunahkan kalian berbuka dengan sebiji kurma. Dikira itu bijinya, tapi kurmanya. Rasul itu minum itu aja. Nanti waktu duha Rasulullah itu minum madu. Itu aja Rasulullah. Waktu duha habis suruh sekian saat, setengah jam makan itu madu. Dan yang asli, saya kira Pak Dono tahu itu ciri-ciri madu asli. Katanya kalau postingannya Pak Dono katanya madu asli itu kalau dibawa rumah itu mesti istri tua marah-marah, itu ciri-ciri madu asli. Tetapi secara ini ya, madu asli itu kalau diteteskan ke tisu ini nggak tembus. Begini kan, tisunya nggak bolong, berarti itu madu asli. Ini ilmiah, tidak seperti Ustaz Dono. Dan ilmiah. Itu yang diminum Nabi dan dicampur dengan air. Pakai air mineral. Itu duha. Sekarang siang itu baru makan berat. Siang makannya apa? Mentimun sama delima. Mentimun berapa iris sama delima. Baru makan berat. Makan beratnya apa? Bubur dari tepung gandum. Bubur. Makanya di dalam riwayat bubur itu makanan yang sangat istimewa. Sampai-sampai Rasulullah itu membandingkan Aisyah dengan wanita-wanita lain, ya, dengan kecerdasannya, kepintarannya, kecantikannya. Rasulullah memuji Aisyah dengan mengatakan, engkau bagikan bubur dibandingkan makanan-makanan. Ini bukan penghinaan, tapi sebuah pujian. Betul, Rasulullah sangat suka bubur. Orang yang nggak suka bubur lainnya, usahakan suka bubur. Kalau mau ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau setelah ini ibu dipuji oleh istri, wajahmu bagaikan bubur dengan panci-pancinya. Itu pujian Bu ya. Jangan berharap dipuji wajahmu bagaikan bulan ya. Bulan malah bopeng-bopeng, keluar banyak bolong-bolong ya dari bawahnya. Itu Rasulullah suka bubur. Jadi pertama itu mentimun atau buah delima.
Kita itu kebalik. Nasi dulu baru cuci mulut ya, pakai buah. Konon itu mau sengaja didesain atau disetting oleh orang Yahudi. Padahal itu bikin ngantuk secara kesehatan kurang. Jadi buah itu mentimun, terima lalu makan beratnya itu bubur. Ya ada toppingnya ya, boleh pakai suwiran ayam. Suwiran ayam. Kalau ada daging mentah ya monggo mentah dan lain-lain. Ada toppingnya, ada sayurnya. Itu makanan kesukaan Rasul. Baru beberapa saat setelah itu minum air. Jadi ada jeda baru minum air. Selesai kapan makan malamnya Rasul? Nggak ada makan malam. Rasulullah makan kira-kira setelah asar. Dan yang dimakan adalah roti dan air, susu. Roti dan susu. Itu susu-susu yang dari seperti susu apa itu? Susu kambing. Terus rotinya ya roti-roti Arab. Ya, seperti roti ala India, roti bahasa Indianya roti. Ya, seperti Maryam Chane atau kubis kata orang Arab, kubis. Itu yang dimakan Rasulullah. Ya sekian potong lalu minum susu. Susu asli, tidak digodok, tidak pakai rasa-rasa stroberi coba, tidak ada. Nah itu kenapa Rasulullah sehat, tidak gemuk dan tidak kurus. Gitu ya. Kalau mau nyoba seperti itu, apalagi udah usia-usia kayak saya 50-an, itu bisa meniru lagi, masuk puasa. Baik, pertama daging. Jadi Rasulullah itu bukan seorang vegetarian. Dan Rasulullah itu ya ditakdirkan sebagai manusia Arab yang hidup pada abad ke-7 dengan kondisi alam yang subtropis, beda dengan kita. Sehingga makanan pokoknya itu daging. Kalau dibilang daging, artinya suka daging ketika makannya, benar-benar daging. Bukan sop kikil, bukan apa itu daging rawonan yang campur tulang gitu. Malah mohon maaf ya, kalau masih campur tulang kalau di negara Timur Tengah itu buat pakan anjing, dilempar ke burung-burung enggak. Kita kan apa aja diolah Pak. Ada daging halus lah, daging kasar, daging rawonan, campur tulang. Kalau yang campur-campur tulang itu dilempar-lempar ke anjing. Sampai mana ada orang-orang di luar makan kepala, jijik bagi mereka. Yang namanya daging ya dagingnya. Kita kan apa aja diolah. Indonesia ini sangat kreatif. Bahkan batu itu kalau bisa dikukus ya dikukus. Nah, daging apa aja, kambing. Apa boleh kita jadi seorang vegetarian? Kalau nggak ada alasan secara medis itu haram hukumnya. Berarti dia telah mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nggak boleh vegetarian kecuali karena memang ada penyakit tertentu. Tidak bisa makan daging. Jadi Rasulullah itu bukan seorang vegetarian. Jadi beliau suka daging, bisa kambing, bisa burung, termasuk onta, ayam. Nah, bagian mana yang Rasulullah suka? Bagian paha. Karena mungkin teksturnya lebih soft. Kalau kita kan semua, ya gigirnya ya. Kalau perlu giginya ya, lidahnya. Saya termasuk yang jijik ya, makan lidah ya. Tapi ini memang kalau di luar itu ya daging lidahnya. Rasulullah itu. Maka kalau orang Arab ketamuan orang 4 orang, ada kambing, yang ambil 1 disembelih. Jadi ada teman datang 4 orang. Ya udah disembelih kambing karena memang jatahnya pertahan. Kita kan kalau membeli kambing kok 1 RW kan pas ada hajatan itu juga syukur. Di sana ya 1 kambing untuk 4 orang. Apalagi kalau ayam mesti untuk 1 orang. Jadi Bapak Ibu yang mengaji umroh itu mana boleh beli bagian paha kan? Beli separuh aja untuk boleh. Ya 1 orang ya 1 ekor. Habis itu kalau orang Arab.
Karena memang makanan pokoknya daging, kita makanan pokoknya nasi, lauknya daging. Ini kalau pergi ke nasi padang itu nasinya 2 piring, nasi rendang apa daging rendangnya sak jebol. Kan gitu. Karena memang beda makanan Rasulullah kita. Kita lebih banyak karbohidratnya daripada lauk dagingnya itu. Nah Rasulullah memang makan daging. Tinggal nanti kita siap nggak mau mengikuti ala Rasul. Sementara kita punya kolesterol, hipertensi dan lain-lain. Tetapi kemudian daging penting. Bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, kalau ingin jadi orang yang sehat kuat, diantaranya makan daging. Harus, saya sering nasihati mahasiswa, jangan mentang-mentang mahasiswa lalu makan rebus terus ya. Bangga makan kerupuk, lama-lama terbang. Harus daging katanya harus kuat. Tapi kalau keseringan makan daging ya apa ya, tinggi kan namanya, suka temperamen. Orang-orang Arab itu kan ya sulit dari orang Arab terus lembut seperti orang Solo itu di pasar-pasar orang Arab. Jadi kan mungkin pengaruh makanan. Tapi kata Imam Syafi'i perlu lah makan. Kemudian pakai kain dari bahan katun, dan yang ketiga sering mandi. Itu nasihat Imam Syafi'i. Jadi kalau jarang mandi misalnya alasannya dingin, mandi satu semester sekali ditolong pada dirinya sendiri. Oke itu. Nah Rasulullah itu kalau nanti mungkin ada bab sendiri, ada makan minum, sebelum makan kumur-kumur, setelah makan kumur-kumur, itu Rasulullah. Daging burung ini juga salah satu menu makanan di surga. Burung di sini disebutkan burung bara. Bara itu berlayar besar dan berwarna abu-abu. Saya tidak tahu di dunia ada nggak jenis burung ini. Dan Rasulullah juga suka makan daging burung. Tentu burung yang gede mungkin kayak ayam kalkun itu kan masuk jenis burung ayam kalkun. Kalau burung puyuh itu ya terlalu kecil bagi orang Arab. Orang Arab itu makan sate tusuk itu cuma milimet aja. Mesti dia minta satu paha. Satu paha. Dia makanan pokok itu. Tapi kalau orang Arab ya satu paha, termasuk burung ya tentunya burung yang besar. Daging ayam juga suka bagian paha. Mungkin paha 4 itu disuguhan Rasul karena teksturnya lebih soft gitu. Nah bagian hewan-hewan ini ya mungkin diantara kita merasa jijik, saya kira itu relatif. Ayam itu paling nggak suka saya bagian belutu. Kalau orang-orang tua suka itu kan, saya nggak suka karena jalannya terlalu dekat dengan di bawah. Kalau sapi itu cingurnya, dulu doyan karena nggak tahu awalnya, tapi ternyata cingur itu ya dari bibirnya itu ya, bibirnya sapi. Kalau disuruh nyium bibirnya sapi, agak jarang lah makan cingur, kurang begitu suka. Apalagi nggak pintar mengolah mesti agak. Saya kira Rasulullah seumur-umur belum pernah makan cingur, termasuk organ yang menjijikan. Kelinci Rasulullah juga suka bagian paha, mungkin pas lagi camping gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang dulu ketika perang Khaybar, perang Badar, itu kan kadang berhari-hari gitu. Mekah beribadah 2 hari jalan kakinya enggak. Lalu nanti ngecamp di tengah gurun padang pasir. Lalu kita tentu nggak kebayang nanti pasukan bisa makan mampir ke warung Tegal, warung Padang, nggak ada kan zaman itu. Lalu bagaimana cara membawa makanannya? Makanannya suruh jalan sendiri. Kan hidup ada kambing, onta, suruh berangkat jalan.
nanti ketika dibutuhkan baru disembelih. Jadi zaman dulu begitu, makanannya suruh jalan sendiri. Nah, Rasulullah juga suka buah-buahan, rutok, kurma yang belum difermentasi, jadi masih segar, maka rutoknya masuk di jenis buah-buahan. Artinya masih warna hijau, masih segar, masih ada air. Ya mirip-mirip lampau ini, jambuan itu rutoknya. Kalau yang warna coklat yang kita makan, tamer yang sudah dijemur, sudah difermentasi, lalu menyoklat dan manis rasanya. Kalau ini tidak segar gitu ya, rutok. Itu Rasulullah suka dimakan dengan timun. Kalau tadi itu buah delima. Semangka ini juga makanan favorit Rasul, semangka. Kemudian labu ini tentu banyak kandungannya yang bagus bagi kesehatan. Labu ini jarang anak-anak muda itu kayaknya nggak terlalu suka karena nggak dikenalkan labu. Dulu kan buat sayur macam-macam dikolak. Bahkan itu makanan pertama kali yang dikonsumsi oleh Nabi Yunus setelah 40 hari di dalam perut ikan paus. Lalu ketika doa pertobatannya diterima, lalu dimuntahkan ke bibir pantai, lapar lalu. Dan yang ditemui pertama ya labu. Bahasa Maduranya labu jatuh. Bahasa Jawa labu. Waluh. Kalau lauk itu lauk, waluh. Terus gandum, roti, saya kira itu Pak. Madu, saya kira sudah jelas ya, makanan Rasul yang asli. Dan kurma, nikmat sahuril mukmin atas. Senikmat-nikmatnya makan sahur itu kurma. Apa kenyang? Kalau Nabi makan ya sepiring ya 20-25 biji dua. Kalau kita kan tidak begitu suka kurma kalau kemanisan, satu gitu. Kok aku bisa kenyang? Sahur pakai kurma, kan memang sepiring. Makanan pokok kan sepiring. Kalau kita kan satu. Bahkan sebagian kita yang pernah saya ceritain takjil nggak mau kurma, langsung nyumet rokok. Sampai istrinya kesel, Mas coba sekali-kali takjilnya ganti kurma. Sudah deh, disuruh nggak nyala. Terus kurma disuruh. Seperti itu. Mentega, yogurt, mentega yang susu yang dikeringkan, yogurt itu agak kecut-kecut. Nah orang ya udah yang kecut itu yang dimakan. Kita kan dipakai gula supaya manis, lalu buat cocolan roti. Kalau Nabi ya yang sampai susu itu memang yang baru diperas pakai baskom minum rame-rame. Kita kok mau minum kayak gitu? Kita itu yang kalau susu murni perut kita itu panas bisa mules. Kita kalau beli di jalan-jalan itu kan udah dicampur aja, sampai rumah campur lagi pakai rasa-rasa. Berarti sudah nggak guna Rasul. Oke, sekarang terakhir karena waktu udah habis. Pertanyaannya apa sih hukumnya? Saya lebih setuju dengan pendapat ini mubah. Kita mau makan ala Rasul ya silakan, kalau enggak. Tetapi kalau niat karena cinta Rasul lalu makan ala Rasul, insya Allah ada pahala. Artinya saya tidak terlalu condong dengan pendapat bahwa makanan ala Rasul ini wajib hukumnya. Karena Rasulullah kan terikat dengan sisi kemanusiaan sebagai orang Arab. Tadi contoh misalnya ada dua orang yang ingin berobat pakai kencing unta, minum susu unta plus air kencingnya sembuh. Ya monggo kalau mau percaya dengan ini memang hadis sahih gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah
itu berlaku universal bagi umat Nabi Muhammad yang hidup di belahan dunia lain. Jangan-jangan air kencing unta itu khusus menyembuhkan penyakit yang ada di Madinah saat itu. Gitu. Termasuk susu unta bisa mencuci perut dan segala macam. Jangan dicuci sama usus-ususnya juga. Kan gitu. Jadi saya lebih sepakat ya yang mau ya silakan. Dan tidak pernah ditemukan dari Mekah Madinah ada mat'am Rasulullah, restoran Rasul, nggak ada itu. Yang mau orang membuka restoran ala Rasul, setiap menu ada hadisnya. Saya kira nggak laku, paling lakunya seminggu. Karena kalau ala Rasul susu itu nggak digodok, langsung diperas dari itu. Terus kemudian nggak ada rasa-rasa. Kalau mau makan daging ala Rasul ya cuma dibakar, ditaburi nggak usah kecap, nggak usah sambal kacang. Mau apa lagi? Ya kalau bubur ya begitu. Kita itu kenapa lebih variatif? Karena itu negeri rempah, kaya rempah. Zaman dulu kan nggak ada. Mungkin India juga kan banyak macam-macam. Kita kan bisa ditongseng, di macam-macam, di gulai, di rica-rica. Zaman Rasul jadi dibakar. Itu kalau mau ala Rasul. Terakhir yang ingin saya sampaikan, saya kira soal makanan itu memang nggak terkait langsung dengan ibadah. Tapi kalau ada perbedaan pendapat yang mau kita toleran. Tapi bagi saya tak niatkan aja kalau makan labu nggak begitu enak bagi saya. Tak niatkan ini makanan ala Rasul, cinta Rasul, mudah-mudahan ada pahalanya itu aja. Tapi tidak sampai ketika mewajibkan kalau nggak makan ala Rasul dosa. Kira-kira begitu. Sama dengan pakaian. Siapa yang berpakaian ala Rasul persis zaman sekarang? Gak ada lagi. Mau jubah Yaman, jubah Libya, gak ada. Karena kalau membaca ayat Quran, bajunya Rasul itu sampulnya di dada, kayak bajunya Jojon gitu. Ini baju koko, apa dibilang ini paling sami kan? Koko, Presiden Cina, itu pun koko modern. Tapi kalau Cina yang asli kan di atas, ini di bawah. Namanya koko atau jadi baju takwa ya setelah hijrah. Nah kalau Rasul itu jumlahnya di depan. Makanya di surah An-Nur itu surah Nur ayat berapa 31 apa disebutkan wal yadribna bi khumurina ala juyubina. Julurkanlah kerudungmu ke dada, kan begitu. Tetapi ayat Quran itu enggak jorok, enggak langsung ngomong dada. Perempuan itu enggak mengulurkan kerudungnya ke dadanya. Itu bahasa Indonesia enggak jorok. Tapi Quran mengatakan julurkannya ke juyuk. Juyuk itu jenggot kantong. Artinya posisi kantong itu tidak ada. Jadi sangat santun sekali Quran ini menyebut dada perempuan itu kantong. Karena kantong itu tidak ada. Itulah juga bajunya Rasul di sini, seperti bajunya Jojon. Tapi kumisnya ya nggak kayak Jojon, kumisnya ya itu. Jadi nggak bisa kita mengklaim sekarang jubahnya paling sami ya. Rasulullah kalau misalnya ada yang mau yang paling sami ya seperti itu tuh lah. Rasulullah nggak pakai celana, maksudnya gak pakai bantol sirwal. Rasul itu pakai sirwal, pakai izar itu artinya sarung, tapi bukan kayak sarung kita, kayak rok itu, rok kayak tentaranya Islandia. Jadi hidup di negara panas, kan pakai rok itu ISIS kan, ISIS. Jadi pakai celana begini kan, gitu. Jadi siapa yang mengklaim dirinya misalnya paling sakti sekarang? Gak ada. Kalau mau jubah-jubah sekarang itu juga dipakai oleh orang-orang kafir Quraisy. Termasuk makanan Rasulullah itu zaman itu juga dimakan oleh orang Muslim dan orang-orang Yahudi Nasrani kan. Sehingga kenapa kita harus fanatik ini? Saya kira untuk sekedar tentang menu-menu makanan yang pernah dimakan oleh Rasul, nanti yang akan datang adab-adab makan minum menurut Islam. Tentunya berdasarkan wilayah-wilayah. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kehilafan.
Wassallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.